Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 9, yaitu tentang menentukan fungsi kuadrat. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan cara menentukan fungsi kuadrat. Nah, di sini ada 3 contoh soal yang akan kita bahas. Untuk soal nomor 1 ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Bagi kalian yang ingin menyimak penjelasan untuk soal nomor 1 bisa langsung melihat link pada kolom deskripsi. Perlu diingat kembali, untuk menentukan fungsi kuadrat kita harus memiliki minimal 3 titik koordinat yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Nah, sehingga untuk soal nomor 2 dan nomor 3 kalau kita lihat ya, di sini sudah ada 3 titik koordinat, berarti bisa langsung diselesaikan. Sedangkan untuk soal nomor 3 hanya ada 2 titik koordinat. Berarti kita harus mencari 1 titik koordinat lagi untuk menentukan fungsi kuadratnya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk pada pembahasan contoh soal nomor 2. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik potong sumbu X pada titik min 2,0, 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Jawab. Pertama-tama kita buat dulu bentuk umum fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 1 dengan nomor 2 itu sama ya, sama-sama sudah diketahui 3 titik koordinat. Hanya saja pada soal nomor 2, 2 titik koordinat yang diketahui adalah titik yang merupakan titik perpotongan sumbu X. Sehingga untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini kita akan menggunakan cara yang berbeda dengan soal nomor 1. Nah, karena grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0, berarti kita bisa menggunakan fungsi kuadrat yang berbentuk seperti ini. Fx sama dengan A kali dalam kurung X titik-titik kali dalam kurung X titik-titik. Untuk titik-titik di sini cara mengisinya kita langsung fokus pada nilai X di titik koordinat pertama dan titik koordinat kedua yang memotong sumbu X. Titik koordinat pertama di sini nilai X-nya adalah min 2. Berarti kita masukkan di sini lawan dari min 2 ya. Sehingga kita munculkan sini adalah plus 2. Sedangkan nilai X pada titik koordinat kedua adalah plus 3. Kita masukkan lawannya. Ingat, dimasukkan lawannya ya. Jadi plus 3 di sini muncul min 3. Jadi fungsi kuadrat yang kita gunakan adalah fx sama dengan A kali dalam kurung X tambah 2 kali dalam kurung X kurang 3. Nah, selanjutnya kita kalikan dulu X tambah 2 kali X kurang 3. Sehingga kita tulis kembali di sini fx sama dengan A kali dalam kurung, kita kalikan X kali X hasilnya X pangkat 2. Kemudian X kali min 3 hasilnya adalah min 3X. Plus 2 kali X hasilnya plus 2X. Kemudian plus 2 kali min 3 hasilnya adalah min 6. Nah, kemudian perhatikan di sini ada suku yang sejenis yaitu min 3x dan plus 2x. Jadi kita sederhanakan yang ini sehingga kita tulis kembali lagi fx sama dengan A kali dalam kurung X pangkat 2 tinggal kita tulis kembali. Kemudian min 3x tambah 2x hasilnya adalah min 1x atau kita bisa tulis menjadi min x. Kemudian di sini kurang 6. Kurang 6 tinggal kita tulis kembali. Nah, ini adalah bentuk fungsi kuadrat yang akan kita gunakan. Selanjutnya perhatikan titik koordinat yang ketiga yaitu 0,3. Ini adalah titik potong untuk sumbu Y. Sehingga di sini kita langsung tuliskan di sini karena memotong sumbu Y di titik 0,3, kita ambil fx sama dengan ax pangkat 2 kurang x kurang 6, kita tulis kembali di sini seperti ini. Kita masukkan nilai x. Nah, di sini kan nilai x-nya 0, nilainya 3. Berarti fx ini menjadi f0 sama dengan a kali dalam kurung x-nya kita ganti jadi 0. Jadi sini x pangkat 2, 0 pangkat 2 hasilnya 0 kurang X nya 0 berarti kurang 0
kurang 6, tinggal kita tulis kembali sini kurang 6. F0 kan artinya nilai Y di sini nilainya 3, berarti F0 kita ganti menjadi 3 sama dengan A kali dalam kurung 0 kurang 0 kurang 6. 0 kurang 0 kurang 6 hasilnya min 6. Min 6 kali A hasilnya adalah min 6A. Kita peroleh 3 sama dengan min 6A. Ini kita balik dulu, kita tukar antara ruas kiri dengan ruas kanan menjadi min 6A sama dengan 3. Lanjut, kita akan cari nilai A-nya ya. Jadi di sini langsung kita tulis A sama dengan min 6-nya, ini kan min 6 kali A. Berarti kalau kita pindahkan ke ruas kanan kali lawannya bagi, sehingga di sini A sama dengan 3 bagi min 6. Sama dengan plus bagi min hasilnya min. Kemudian untuk 3/6 kita sederhanakan menjadi min 1/2. Nah, di sini kita peroleh A sama dengan min 1/2. Karena A sudah kita peroleh, tinggal kita masukkan saja pada fungsi kuadrat fx sama dengan A kali dalam kurung x pangkat 2 kurang x kurang 6. A-nya kita ganti menjadi min 1/2. Nah, di sini jadi fungsi kuadratnya adalah kita tulis kembali fx sama dengan A dalam kurung x pangkat 2 kurang x kurang 6. Kemudian kita masukkan nilainya. Fx sama dengan A nilainya min 1/2, kita masukkan min 1/2 kali dalam kurung x pangkat 2 kurang x kurang 6. Nah, sini tinggal kita kalikan saja. Fx sama dengan min 1/2 kali x pangkat 2, hasilnya adalah min 1/2 x pangkat 2. Kemudian min 1/2 kali min x, min kali min hasilnya plus 1/2 kali x, 1/2x, berarti di sini plus 1/2x. Kemudian min 1/2 kali min 6. Min kali min hasilnya plus. Kemudian 1 kali 6, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti di sini kita peroleh plus 3. Jadi fungsi kuadrat yang melalui titik potong sumbu x pada titik min 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu y pada koordinat 0,3 adalah fx sama dengan min 1/2 x pangkat 2 tambah 1/2 x tambah 3. Lanjut ke contoh ketiga. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat 1, min 1 serta memotong sumbu x pada titik koordinat min 1,0. Jawab, kita tulis kembali bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, perhatikan di sini kan hanya ada 2 titik koordinat ya. Berarti kita harus mencari titik koordinat lainnya atau minimal 1 titik koordinat. Nah, karena pada soal di sini diketahui titik puncaknya adalah 1, min 1, artinya 1 ini adalah nilai dari sumbu simetri. Ini sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya terkait dengan cara menentukan sumbu simetri. Jadi 1 ini adalah sumbu simetri. Sehingga di sini kita bisa tuliskan ya sumbu simetrinya x sama dengan 1. Selanjutnya, jika titik min 1,0 yang ini ya, yang memotong sumbu x tadi, itu dicerminkan terhadap garis atau pada sumbu simetri x sama dengan 1, itu akan menghasilkan sebuah titik. Nah, titik yang dihasilkan ini bisa kita lihat, kita gambarkan dulu di sini grafik dari fungsi kuadratnya ya. Di sini perhatikan ini adalah titik yang memotong sumbu x di min 1,0 ya. Kemudian garis putus-putus ini adalah sumbu simetrinya. Kemudian 1, min 4 ini adalah titik puncaknya. Berarti kalau ini adalah sumbu simetri, nah di sini adalah titik yang akan kita cerminkan. Jadi sumbu simetri ini atau garis ini adalah cerminnya. Sifat pencerminan atau refleksi itu kan adalah jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, terkait refleksi atau pencerminan lebih detailnya akan dibahas pada bab selanjutnya, yaitu materi transformasi. Nah, perhatikan titik yang akan kita cerminkan adalah titik min 1,0. Kita lihat ada berapa satuan menuju ke cermin atau ke sumbu simetri. 1, 2, ada 2 satuan. Berarti bayangannya juga pasti berjarak 2 satuan. 1, 2. Sehingga titiknya terletak di sini. Titik itu berada pada koordinat 3,0. Berarti
titik min 1,0 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 akan menghasilkan titik 3,0. Nah, karena kita sudah peroleh 3 titik koordinat dan ada 2 titik koordinat yang memotong sumbu X, berarti kita bisa tuliskan di sini karena grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 3,0 ini sudah sama dengan soal nomor 2 tadi. Berarti cara kerjanya sebagaimana soal nomor 2 tadi. Sehingga di sini langsung kita buat fungsi kuadrat fx sama dengan a kali dalam kurung x titik-titik kali dalam kurung x titik-titik. Nah, untuk titik-titik ini caranya sama dengan soal nomor 2 tadi ya. Min 1 nilai x-nya sini min 1. Lawan dari min 1 kan plus 1, berarti kita langsung masukkan di sini plus 1. Kemudian nilai x-nya sini adalah plus 3. Kita munculkan lawannya di sini berarti min 3. Nah, selanjutnya kita kalikan x tambah 1 kali x kurang 3, sehingga kita tulis kembali di sini fx sama dengan a kali dalam kurung, kita kalikan x kali x hasilnya x pangkat 2, kemudian x kali min 3 hasilnya adalah min 3x, kemudian plus 1 kali x hasilnya plus 1x, kemudian plus 1 kali min 3 hasilnya adalah min 3. Selanjutnya karena ada suku yang sejenis yaitu min 3x dan plus 1x, ini kita sederhanakan terlebih dahulu sehingga kita tulis kembali fx sama dengan a kali dalam kurung x pangkat 2 tinggal kita tulis kembali. Kemudian min 3x tambah 1x hasilnya adalah min 2x ya. Kemudian min 3 tinggal kita tulis kembali. Kita peroleh fungsi kuadratnya fx sama dengan a kali dalam kurung x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Nah, selanjutnya tinggal kita cari saja nilai a-nya untuk menentukan fungsi kuadrat. Nilai a ini kita bisa cari dengan berpatokan pada titik koordinat lainnya yaitu titik 1, min 4 yang merupakan titik puncak. Berarti di sini kita langsung tuliskan di sini ya. Untuk titik puncak 1, min 4 kita masukkan dulu fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 kurang 2x kurang 3, kita tulis kembali di sini seperti ini. Kemudian perhatikan nilai x-nya kan di sini 1, nilainya min 4. Jadi x-nya kita ganti menjadi 1. Fx menjadi f1 sama dengan a kali dalam kurung x-nya adalah 1, berarti 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Kita tulis di sini. Kemudian kurang 2x, x-nya 1, berarti 2 kali 1 2, berarti di sini kurang 2. Kemudian kurang 3 tinggal kita tulis kembali. Nah, F1 ini kan adalah Y. Y-nya di sini hasilnya min 4. Berarti F1 kita ganti jadi min 4. Sama dengan A kita tulis kembali. Kali dalam kurung ini perhatikan 1 kurang 2 kurang 3. Hasilnya adalah kurang 4. Berarti kali min 4. Kemudian min 4 ini kita tulis kembali. Sama dengan A kali min 4 hasilnya adalah min 4A. Nah, ini ruas kiri ruas kanan ini kita tukar terlebih dahulu agar A-nya berada pada ruas kiri menjadi seperti ini. Min 4A sama dengan min 4. Kita cari nilai A-nya. Nah, karena sini min 4 kali A, min 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan karena kali lawannya bagi berarti dibagi. Maka kita tulis A sama dengan min 4 ini dibagi dengan min 4. Kita tulis di sini. Min bagi min plus 4 bagi 4 1, berarti kita peroleh sama dengan plus 1. Nilai A-nya adalah plus 1. Karena nilai A sudah kita peroleh, berarti tinggal kita masukkan saja pada fungsi kuadrat yang ini. Sehingga untuk fungsi kuadratnya adalah kita tulis kembali fx sama dengan A kali dalam kurung x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Kita masukkan nilai A-nya. Jadi fx sama dengan A-nya kita ganti jadi 1 di sini. 1 kali dalam kurung x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Fx kita tulis kembali di sini sama dengan 1 kali x pangkat 2 hasilnya tetap x pangkat 2. Kemudian 1 kali min 2x tetap min 2x. Kemudian 1 kali min 3 tetap min 3. Jadi kita peroleh fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik puncak pada titik koordinat 1, min 4 serta memotong sumbu x pada titik koordinat min 1,0 adalah fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Oke, demikian pembahasan cara menentukan fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.